Salah satu janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang paling ditunggu saat ini adalah rumah dengan down payment atau uang muka 0%. Selain sulit dipenuhi karena mahalnya harga lahan di Jakarta, juga karena program ini melanggar aturan Bank Indonesia yang mewajibkan uang muka 15% dari harga rumah yang akan dibeli. Namun Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sangat yakin dengan janji kampanye andalannya ini. Bahkan Sandiaga Uno mengklaim telah menyediakan lahan untuk perumahan dengan uang muka 0 rupiah. Tetapi Sandiaga masih merahasiakan lokasi tanahnya karena khawatir dimanfaatkan mafia tanah yang menyebabkan harganya melambung. Gimana kalau saya rilis daerah yang akan dibangun rumah DP 0 rupiah, bagaimana spekulasinya coba? Yang paling simpel aja. Seperti itu. Tapi kalau ditanya-tanya terus, saya nggak akan bisa jawab. Karena walaupun ditanya 20 kali, saya akan jawab yang sama 20 kali juga gitu. Jadi teman-teman mohon sabar gitu. Sampai nanti ada pengumuman resmi, baik skemanya maupun lokasinya. Senada dengan Sandiaga, Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Perumnas untuk mewujudkan rumah dengan harga murah ini. Jadi Kementerian PUPR memiliki program, mereka menawarkan untuk bisa dikerjasamakan dengan program kita yang menyangkut DP 0%. Jadi tadi kita diskusikan potensinya, nampaknya menarik, kita bisa melaksanakan program DP 0% itu, dan dari pemerintah pusat juga ada fasilitas-fasilitas penunjang. Tetapi detailnya belum dibahas. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menggagas program kredit pemilik rumah KPR dengan down payment atau DP 0% alias tanpa uang muka. Skemanya, masyarakat yang ingin membeli rumah diminta menabung selama 6 bulan. Uang hasil menabung selama 6 bulan ini sebagai pengganti DP yang nilainya mencapai 10% dari harga rumah. Nantinya cicilan KPR tetap diberlakukan dan tenornya ditetapkan selama 15 tahun. Namun ada syarat yang harus dipenuhi pengaku rumah DP 0%, yaitu memiliki penghasilan antara 7 juta hingga 10 juta rupiah per bulan. Sementara dari Bank Indonesia sejak awal tidak setuju dengan program rumah DP 0% ini karena akan merugikan perbankan, kecuali Pemprov DKI Jakarta mau menanggung uang mukanya. Tim Liputan, JAK TV. 7 hari lagi kemungkinan adalah 1 bulan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan juga Wakil Gubernurnya Sandiaga Uno menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ada banyak janji kampanye yang ditagih oleh publik, salah satunya yang lekat dalam ingatan adalah janji menyediakan rumah dengan DP 0 atau dengan DP 0%. Ada banyak yang mengatakan, ada yang pesimis, tapi banyak juga yang optimis hal tersebut bisa terjadi. Untuk itu, saudara, Anda bersama saya Ratna Dumila dalam acara Saling Silang JAK TV malam ini. Saya tidak sendiri, saudara. Saya mendapatkan 4 narasumber yang sangat luar biasa. Saya akan perkenalkan satu-satu. Yang pertama ada Pak Yayat Supriyatna selaku pakar tata kota. Selamat malam, Pak Yayat. Selamat malam, Mbak Ratna. Sudah ada Kanjeng Pangeran Norman Hadinotonegoro selaku pemerhati kebijakan publik dan juga mantan relawan Ahok Jarot. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Pak Rahmat HS, mantan relawan Anies Sandi yang mungkin sekarang juga selalu tetap concern untuk mengawal kebijakan Gubernur DKI Jakarta. Pasti. Siap. Dan ada Pak Widodo, mantan tim pengarah Anies Sandi yang juga sekarang tugasnya selalu memberikan masukan ya, Pak ya. Baik, saya ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Pak Rahmat, Anda ini kan pasti juga selalu punya akses yang dekat dengan Anies dan juga Sandi. Sejauh ini Anda melihat sudah sejauh apa realisasi janji untuk menyediakan rumah dengan DP 0 atau 0% ini? Ya, terima kasih Mbak Ratna. Sebenarnya tugas berat saya sudah selesai sebenarnya. Tugas saya waktu itu ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagaimana caranya membantu supaya Ahok kalah, tidak jadi gubernur. Jadi sentimen pribadi ini kelihatannya. Sudah selesai. Oke. Lalu hari ini akibat dari kekalahan itu lalu Anies Sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kita harus mengawal semua kebijakan, program, janji-janji kampanye, program Anies Sandi agar bisa diwujudkan sehingga masyarakat tuh bisa menikmati. Masalah apapun termasuk program rumah yang 0%, DP 0%. Jadi masyarakat Jakarta semua itu
Jangan pesimis, optimis bersama-sama gubernur dan wakil gubernur yang baru, yang energik, yang muda. Kita tahu juga bersama bahwa Anies dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni, lalu Sandi dengan latar belakang pengusaha yang mumpuni. Kalau program rumah dengan DP 0% sih, itu menurut saya sangat-sangat bisa terwujud. Gitu. Sejauh ini informasi yang sudah Anda dapat? Ya, yang kita dengar akhir-akhir ini kan kita sedang menyiapkan lahan, mencari lahan. Salah satu lahannya di Keker Rorotan, Pak Yayat. Mengenai rumahnya bisa vertikal, bisa rumah deret. Yang paling penting, bagaimana caranya program ini bisa membantu kelas menengah ke bawah memiliki rumah, tidak sewa gitu loh. Rorotan sudah berapa hektar yang sudah diincar? Kira-kira itu kita petakan kira-kira di sana. Karena begini, saya berharap tidak ada pemindahan penduduk walaupun dari kota Jakarta Pusat ke Jakarta Utara yang menyulitkan berusaha. Kita pengen umpamanya di satu titik umpamanya di akuarium umpamanya di kampung akuarium. Nah, diupayakan kalau seandainya di sini terjadi relokasi, di sini dibuat rumahnya. Gitu loh. Sehingga masyarakat yang biasa berinteraksi sosial, yang biasa melakukan usaha-usaha tidak terganggu. Tidak dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain seperti orang asing, sehingga dia kesulitan dalam melakukan usahanya yang biasanya dia usaha di lokasi itu. Gitu. Oke, Pak, saya menarik, Anda tadi sudah menyebutkan satu wilayah namanya Rorotan. Rorotan sekarang yang wilayah tersebut tanahnya tanah milik siapa, Pak? Salah satunya di Rorotan. Tanahnya itu bisa tanah masyarakat, bisa tanah negara, bisa tanah pemerintah. Kan yang akan melakukan pemerintah. Tapi kan tanah negara tidak bisa kemudian diberikan kepada masyarakat, dibeli masyarakat untuk kemudian jadi tempat, Pak. Iya, dibeli dulu. Tanah masyarakat itu dibeli dulu dengan kesepakatan DPRD dan pemerintah DKI, disiapkan lahannya. Setelah lahannya siap, lalu dibangunlah rumah-rumah yang direncanakan DP 0%. Bahkan menurut saya rumahnya terlebih dahulu siap daripada prosesnya. Karena terus terang aja tanah-tanah yang dicalonkan untuk menjadi rumah yang nantinya akan menjadi rumah DP 0% itu hari ini sampai sebelum Anies Sandi dilantik itu sudah mulai dipetakan di mana saja. Tapi saya menyarankan sebagai warga Jakarta, kalau bisa tanah itu benar-benar dibangun di atas lahan di mana penduduk yang masuk atau yang masuk kriteria DP 0% itu yang penduduk sekitar situ. Jangan jauh-jauh, jangan Jakarta Barat lalu nanti rumahnya di Jakarta Utara. Jangan ininya di Jakarta Pusat umpamanya atau Jakarta Timur lalu ininya di Jakarta Barat. Jangan seperti itu. Mas Widodo, kalau efektif. Mas Widodo, Anda sendiri sudah mendapatkan informasi untuk lahan yang akan digunakan untuk mendapatkan fasilitas rumah DP 0%. Lokasinya sudah ada? Jadi begini, untuk lokasi itu memang sudah kita siapkan di 5 wilayah. Bahkan di Kepulauan Seribu juga sudah ada yang mengajukan wilayahnya. Jadi tetapi untuk Kepulauan Seribu siapa yang nanti akan menempati, Mas? Warga di sana, karena di sana ada satu pulau yang terpadat di dunia ternyata, salah satu yang terpadat di dunia, sehingga mereka harus juga mendapatkan pemukiman yang layak. Oke, jadi memang gunanya Kepulauan Seribu untuk warga Kepulauan Seribu. Oke, ya. Kemudian selain Rorotan, Kepulauan Seribu di mana lagi, Mas? Ya, kita belum bisa menyebutkan satu persatu, tetapi karena ini juga kita harus belum bisa launching semuanya, tapi kita sudah pastikan di semua wilayah, tadi disebutkan Jakarta contohnya di Rorotan itu juga memungkinkan di sana. Karena apa? Karena juga kita mempertimbangkan harga tanah itu sendiri. Nggak mungkin kita ada di pusat kota tanah itu, kemudian karena itu akan menjadikan harga rumah itu nanti mahal. Tadi kan sudah ada batasan-batasan ini untuk menengah ke bawah seperti itu. Oke, ada beberapa wilayah yang sekarang sudah dibidik oleh timnya Gubernur DKI Jakarta untuk menyediakan rumah. Rumah ini nanti adalah rumah baru dengan DP 0% tadi atau adalah untuk relokasi daerah-daerah yang akan ditertibkan? Jadi ada dua memang. Jadi memang ada daerah yang relokasi itu menjadi prioritas juga. Jadi relokasinya akan ditempatkan di wilayah tersebut sebagaimana disebutkan oleh Pak Rahmat tadi, Jakarta Timur dan Jakarta Timur. Terus kemudian juga ada program kita yang namanya Rusunami. Jadi rusun tetapi itu nanti hak milik.
Nah, itu juga akan disediakan lokasinya. Kita nggak bisa ungkap sekarang karena itu nanti akan bisa menjadi permainan calo-calo tanah dan lain sebagainya. Jadi itu kita masih, tapi tempat itu sudah kita persiapkan, kita sudah siapkan bank tanahnya, kita inventarisir itu sudah. Oke, Pak Yayat, sejauh ini Anda mendapatkan informasi terkait dengan realisasi janji Anies Sandi. Sudah ada beberapa wilayah tadi yang disebutkan. Anda melihat kemungkinannya akan bisa terrealisasi? Begini, yang menarik memang DP 0 atau DP 0% sebagai janji politik ini menarik. Tapi yang lebih penting sebetulnya kepada kapasitas para pembayar iuran cicilannya. Kan kita tahu berapa sebetulnya harga rumah yang akan dijual atau bantuan yang diberikan. 300 juta atau berapa juta. Nah, kalau kita hitung kepada besarnya unit cicilan yang diberikan, kemudian kita perbandingkan 2,3. Sebetulnya dengan DP 0 rupiah itu beberapa pengembang sudah pernah melakukan. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah kepada kapabilitas si penerima KPR tersebut. Nah, jadi harus ada seleksi yang sangat selektif. Yang ketat. Karena pertama begini, kalau dia berpendapatan tetap, itu ada kemungkinan jaminan panjangnya lebih terjamin. Tapi kalau dia tidak berpendapatan tetap, itu punya risiko kemungkinan dia gagal dalam membayar cicilannya. Oke, saya dengar informasinya bahkan nanti cicilan akan angsurannya sampai sekitar 30 tahun. Katakan orang sekarang umurnya 30. 20 sampai 25. 25 tahun. Nah, pertanyaan yang menjadi pertanyaan kan kita lebih 20. Ya, 20 kan. Pertanyaan ini kan kebijakan masa Pak Anies dan Sandi. Anggaplah kalau dia 20 tahun yang menjadi garansi adalah pemerintah. Pemerintah memberikan garansi melalui apa? Melalui APBD, kemudian diberikan garansinya kepada Bank DKI untuk melanjutkan pembayarannya. Tapi menjadi pertanyaan, kontinuitas dan keberlanjutan program itu kan cukup panjang. Kalau dia menjadi komitmen dalam konteks RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang DKI 20 tahun, menjadi komitmen politik bagi siapapun gubernurnya akan datang, itu bisa memberikan garansi bahwa jaminan uangnya itu diberikan berkelanjutan. Jadi ada kemungkinan kalau nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, katakan nanti ada pergantian gubernur, ada kemungkinan ini nanti berubah lagi kebijakannya. Nah, pertanyaannya kan kepada komitmen pada penerima bantuan. Sebetulnya begini, yang menjadi sorotan itu pada bankable-nya, kemampuan si penerima bantuan ini untuk kontinuitas membayar 2,3. Pertanyaannya, apakah 2,3 ini plus dengan bunganya? Kalau bunganya bersifat flat, berarti subsidi yang diberikan itu dalam bentuk subsidi bunga. Yang kita khawatirkan kalau dia gagal bayar. Oke, siap. Gagal bayar berarti kalau dia gagal bayarnya, seleksi siapa yang nanti akan menerima DP 0% akan menjadi kita perdalam lagi dalam segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Saling Silang.